Oke, boleh doa Pak Lase. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan telah memberikan kepada kami kekuatan kesehatan sehingga kami dapat kembali berkumpul walaupun melalui aplikasi Zoom Tuhan. Kami bersyukur kesempatan untuk saat ini Engkau terus memperlengkapi kami dalam mengikuti kuliah gelombang yang kedua. Kami memohon Tuhan, biarlah Engkau yang menolong kami dan memampukan kami, terlebih-lebih Pak dosen kami, Pak James yang akan mengajari kami pada sore hari ini, kiranya anugerah-Mu, hikmat-Mu Engkau terus tambahkan dalam kehidupannya sehingga dapat mengajari kami, sehingga kami dapat lebih memahami kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah pembelajaran kami serahkan dalam tangan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Kita lihat silabus dulu. Pertama mengenai tujuan pengajaran. Pertama, mahasiswa mengingat dan menerapkan prinsip-prinsip dalam bibliologi seperti prinsip biblikal dan ineransi. Dalam biblikal itu ada prinsip mengenai sola scriptura, hanya Alkitab yang menjadi otoritas kita, kemudian tota scriptura, artinya menafsir itu harus secara total. Tidak boleh hanya mengambil beberapa data, beberapa ayat, dan tidak memperhatikan secara menyeluruh. Nah, prinsip ini adalah untuk memenuhi supaya penafsiran kita itu secara biblikal. Kemudian ineransi, yaitu ketaksalahan Alkitab, bahwa Alkitab di dalam naskah aslinya itu tidak mengandung kesalahan ya di dalam naskah asli. Itu pertama. Kiranya kita boleh mengingat prinsip ini ketika kita masuk dalam penafsiran. Kemudian mahasiswa mampu mengeksegesis setiap teks dalam bingkai konteksnya. Ya, dalam bingkai konteksnya masing-masing. Kemudian mahasiswa menguasai teknik tafsir literal, kontekstual, gramatikal, historikal, dan mampu menerapkannya. Dalam pengamatan saya, ada banyak kali kita membaca dan menyebutkan teknik tafsir ini, bahwa menafsir itu harus literal, kontekstual, gramatikal, historikal, atau waktu kita kuliah dulu juga seringkali dibilang soal ini. Tetapi menjadi pertanyaan, apakah waktu kita menafsir kita menerapkan ini? Bisa aja orang mendapat pengetahuan bahwa menafsir itu ini harus jalan. Literal, kontekstual, gramatikal, historikal. Tetapi kenyataannya ketika menafsir, dia lupa prinsip-prinsip ini. Nah, ini yang seringkali terjadi pada kita. Jadi saya kira ini sudah kita tahu sekali bagi mereka yang dari S1 Teologi. Namun pada kesempatan ini kita bersama-sama di kelas ini untuk coba menerapkan prinsip-prinsip ini. Jadi saya tidak memberikan teori-teori tentang hermeneutik ya, itu baca aja. Teori-teori hermeneutik baca, tetapi kita akan lebih banyak melihat contoh-contoh penerapan dari prinsip-prinsip ini. Kita akan melihat bagaimana ayat-ayat yang harus kita lihat dan dipahami secara literal. Apa itu literal? Kemudian secara kontekstual, konteks Alkitab maksudnya ya, bukan konteks sosial. Kalau orang-orang di misi, ketika dia bilang kontekstual, itu adalah konteks sosial sekarang. Memahami teks berdasarkan pengertian dari para pembaca. Dan yang mereka maksudkan para pembaca adalah pembaca sekarang. Yang kita sebut pembaca itu adalah pembaca mula-mula. Jadi konteks di sini, konteks pada waktu Alkitab itu ditulis. Jadi konteks narasi.
Ya, ada konteks peristiwa, ada konteks narasi. Kalau konteks narasi lah yang kita sebut ayat sebelumnya, ayat sesudahnya, pasal sebelumnya, pasal sesudahnya. Baru gramatikal, historical. Jadi kuliah kita selama 5 kali pertemuan lebih banyak pada penerapan. Juga mungkin nanti ada diskusi-diskusi kelompok. Oke, itu tujuannya ya, terutama poin terakhir ini. Menguasai teknik tafsir dan menerapkannya. Dan diharapkan itu menjadi suatu kebiasaan ketika kita membaca kitab suci, memahaminya, mempelajarinya, kita senantiasa menerapkan prinsip-prinsip hermeneutik ini. Oke, berikut kita akan masuk dulu di dalam renungan. Dan saya mengajak kita merenungkan dari 2 Timotius 2 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Pertama kata usahakanlah, apaudason, itu gagasannya itu usaha yang sungguh-sungguh, karena itu dalam beberapa terjemahan itu menambahkan kata sungguh-sungguh. Kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Inggris itu ada kata sungguh-sungguh ditambahkan dari kata apaudason itu. Berusahalah dengan sungguh-sungguh, artinya setiap kekuatan kita di dalam kita mau memahami kitab suci ya, hamba-hamba Tuhan kita kan, bahwa kita harus mengerahkan setiap tenaga kita untuk dapat memahami kitab suci dengan baik. Karena kalau kita lihat surat Paulus kepada Timotius juga, dalam 1 Timotius 4 ayat 6, dia katakan bahwa untuk menjadi pelayan Kristus Yesus yang baik, itu terdidik dalam soal-soal pokok iman. Kenapa kita harus berusaha sungguh-sungguh? Karena pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan. Di sana dikatakan supaya engkau layak di hadapan Allah. Artinya pertanggungjawaban menafsir, pertanggungjawaban dalam memberitakan firman Allah itu adalah pada Tuhan, bukan sekedar di hadapan manusia, bukan di hadapan jemaat, tetapi pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan. Kalau dokter malpraktek, ya paling-paling orang itu dibawa ke kubur pasiennya. Tapi kalau kita malpraktek kan orang itu dibawa ke neraka. Artinya lebih berat pertanggungjawaban kita. Dulu saya teman pemuda ada 2 dokter. Jadi kalau kita ada acara pemuda, kita yang dari fakultas lain datang itu santai-santai. 2 orang ini datang bawa buku. Ada kesempatan sedikit baca buku. Buku pelajaran ya, bukan buku Kopingho yang mereka bawa, buku pelajaran. Kenapa? Karena mereka menyadari akan risiko itu. Ketika mereka praktek dan mereka salah memberikan obatnya, salah menangani pasien mereka, itu nyawa itu. Tapi kalau dipikir-pikir, kita hamba-hamba Tuhan, sebenarnya pertanggungjawabannya lebih berat. Karena itu, akibatnya ketika kita lalai di dalam memahami teks, memahami firman yang harus kita sampaikan, itu bisa menyesatkan orang dan membawa orang itu ke neraka. Atau kalaupun dia sudah selamat, sudah jadi anak Tuhan, tetapi kan kita menyampaikan hal-hal yang membuat hidup orang-orang itu akan susah karena dia memahami atau memegang prinsip memegang hal-hal yang tidak sesuai dengan maksud Tuhan. Karena itu ini menjadi motivasi kita lah di kelas ini dan untuk seterusnya. Walaupun saya kira kita semua di sini mungkin sudah menyadari hal ini, tapi ulang lagi melalui renungan pada saat ini di dalam kelas ini, mari kita lebih sungguh-sungguh serius, kita saling juga memberikan sumbangsi di kelas ini untuk kita betul-betul mendapat berkat. Karena seperti saya awali tadi bahwa kita mengetahui teknik tafsir yang baik
belum tentu kita menerapkannya itu. Seringkali bahkan kita lupa. Ya, kita lupa maksudnya menerapkan itu. Asik kita ya, asik kita mengajar dan lupa bahwa kita perlu memeriksa dulu ayat-ayat yang kita ambil. Kemudian di sana dikatakan yang tidak usah malu. Kalau King James Version menerjemahkan yang tidak akan dipermalukan. Terutama tentu di hadapan Tuhan. Ya, dipermalukan di hadapan Tuhan. Karena kita akan dicap sebagai hamba Tuhan yang malas. Hamba Tuhan yang tidak mau berjuang. Hamba Tuhan yang tidak mau berusaha. Kalau memang usaha kita, kemampuan kita, kekuatan kita sudah sampai di situ, ya mau bikin apa lagi? Tetapi memang harus optimal mana yang kita bisa capai. Dalam kaitan dengan studi Alkitab. Supaya kita tidak dipermalukan oleh Tuhan. Bahkan juga seringkali manusia bisa mungkin mempermalukan kita atau jemaat kita sendiri, walaupun mungkin mereka cuma diam-diam dalam hati. Tetapi ini mungkin mengingatkan kita ya melalui ayat yang penting ini. Berterus terang memberitakan, membagikan perkataan kebenaran itu. Sebentar mungkin ada saya coba nanti akan sedikit lihat ini ya di dalam naskah asli, tetapi nanti sebentar dalam pembahasan. Supaya kita dapat memberitakan secara lurus, dapat memberitakan secara benar, memberitakan secara baik. Dan itu tidak mungkin terjadi kalau kita tidak awali dengan usaha yang sungguh-sungguh. Tidak akan terjadi kalau kita tidak memiliki kesadaran bahwa kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan Tuhan dapat mempermalukan kita. Atau orang-orang dapat mempermalukan kita. Oleh karena kita mungkin secara sembarangan saja. Kalau kita memang sudah berusaha optimal dan hanya sampai di situ kemampuan kita, tentu Tuhan mengerti. Tapi kalau kita tidak memiliki usaha yang sungguh-sungguh, ini yang apa namanya? Yang Paulus maksudkan kepada Timotius, seorang pelayan muda, untuk kerahkan segala upaya, kerahkan segala tenaga, beri waktunya, beri duitnya mungkin untuk mencari buku-buku, membeli buku-buku. Karena itu adalah alat-alat yang diperlukan ketika kita menafsir. Kita bisa lemah dalam hal-hal lain. Seorang hamba Tuhan, mungkin dia tidak menguasai musik gereja, tidak masalah. Dia tidak menguasai mungkin kepemimpinan, tidak masalah, masih ada orang lain boleh ganti. Dia kurang menguasai administrasi gereja, masih ada banyak orang boleh ganti. Dia lemah dalam banyak hal, tetapi satu hal dia tidak boleh lemah, yaitu di dalam pengajaran firman. Di dalam memahami dan mengajarkan firman. Kalau di dalam hal ini kita lemah, maka saya kira Tuhan akan kecewa, jemaat akan kecewa. Ada seorang pelatih bola kaki, ya, seorang pelatih bola kaki yang agak emosional, salah sedikit marah, kurang humor, tidak humoris, ya. Kemudian juga lemah sekali dia di dalam mengorganisir kelompok sepak bola itu. Akhirnya anak-anak ya di dalam tim itu mulai mengusulkan lebih baik pelatih ini diganti. Akhirnya diganti. Dapatlah pelatih yang baru. Nah, pelatih baru ini humoris sehingga anak-anak jadi senang, ya. Pintar sekali untuk berkomunikasi. Dia juga pintar untuk mengatur organisasi. Sehingga senang sekali lah tim waktu itu karena datang pelatih baru. Tetapi datang saat main bola, ternyata pelatih ini tidak tahu main bola. Ya, menyepak bola, bolanya bukan lari ke depan, tetapi lari ke samping kiri kanan, tidak tepat sasaran. Akhirnya mereka lebih kecewa lagi. Dan akhirnya mulai berpikir lebih baik yang pelatih tadi yang satu. Walaupun dia pemarah, walaupun dalam banyak hal dia banyak kekurangan, tapi kalau urusan main bola, memang dia ahlinya. Nah, seperti itu kita.
Kita lebih baik lemah dalam hal-hal yang lain, tapi jangan lemah dengan urusan ini. Karena itu memang Paulus ingatkan kepada Timotius, berusahalah sungguh-sungguh. Bagi kita ya memang panggilan kita untuk menjadi pemberita firman ya. Bagi kita yang dipanggil Tuhan untuk menjadi pemberita firman. Kecuali mungkin pelayan yang lain, oke lah, sambil mau belajar teologi. Ada banyak orang yang begitu. Tapi bagi mereka yang dipanggil untuk pelayanan firman, maka ayat ini untuk kita. Mendorong kita untuk berusaha dengan sungguh-sungguh, ingat pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan, dan ingat bahwa kita harus memberitakan dengan sungguh-sungguh. Memberitakan dengan benar. Kalau kita lihat teks aslinya ya. Memberitakan dengan lurus. Oke, saya kira sampai di sini renungan kita. Jadi memang saya mengawali dengan renungan untuk mata kuliah ini. Kalau renungan kan kita biasanya duduk manis dan mendengar kan. Kalau menjelaskan saya kira ayat ini sudah banyak orang angkat tangan untuk tanyakan ayat ini di kelas ini ya. Memang ayat ini saya akan bahas lagi nanti ya di materi. Tapi untuk renungan, kiranya semua kita merenungkan lagi panggilan kita untuk memberitakan firman Tuhan secara lurus, berterus terang memberitakan firman kebenaran itu, terjemahan LAI. Kalau King James menerjemahkan apa Dawson itu adalah study, belajarlah. Mungkin King James langsung kepada to the point-nya, maka dia terjemahkan dalam bahasa Inggris study, belajarlah. Kalau terjemahan-terjemahan lain itu usahakanlah dengan sungguh-sungguh. Nah, kiranya ini menjadi renungan kita untuk selanjutnya kita akan lewati selama 5 kali pertemuan. Tidak ada pertanyaan ya untuk renungan ya. Jadi kita akan langsung ke poin menguatkan renungannya. Ya. Renungannya bagus, Pak. Amin. Oke, kita lanjut ya. Mari kita lihat pendahuluan dulu. Ya, pentingnya ya semua mulai dari pentingnya dulu ya. Walaupun saya kira kita semua di sini sudah tahu bahwa ini penting ya. Tapi ya mari kita lihat dulu beberapa alasan kenapa ini penting. Penafsiran itu kenapa penting? Memahami metodenya. Pertama, untuk menghindarkan kita dari kesalahan menafsir teks Alkitab. Kenapa? Karena bisa disebabkan kesalahan menafsir itu karena faktor kerumitan bahasa. Faktor kerumitan bahasa. Karena itu ya walaupun mungkin kalau tidak salah ya di dalam kurikulum bahasa Ibrani Yunani mungkin cuma satu ya. Cuma kalau tidak salah ya cuma jadi Ibrani sudah Yunani ya. Yunani sudah lewat ya. Tetapi kiranya masing-masing kita ada upaya untuk lanjut dengan dasar-dasar yang sudah diberikan dan mulai 2 minggu depan bahasa Ibrani. Pertama karena kerumitan bahasa, baru kedua kerumitan konteks Alkitab. Karena Alkitab kan ditulis 2000 tahun lalu dalam konteks yang beragam sekali. Dalam latar belakang budaya yang berbeda-beda, ada yang ditulis di Palestina, ada di Medi Parsi, ada ditulis di Babel, ada ditulis di Eropa. Jadi dengan ragam konteks ya membuat ini menyulitkan kita kalau kita tidak sungguh-sungguh mempelajari. Kemudian juga konteks sejarah ya. Selain konteks Alkitab ada banyak hal yang kita mesti tahu latar belakang sejarahnya. Ini bukan khotbah lagi ya. Jadi boleh menyelah. Cuma karena mungkin saya cepat-cepat, jangan sampai jadi gaya khotbah. Tapi ini sudah materi ya.
Jadi mungkin lebih santai lah. Saya juga coba lebih santai, walaupun cenderung menjadi cepat ini karena mengingat materinya. Konteks sejarah, misalnya di dalam di dalam PB. Kenapa Yesus tidak pernah memperkenalkan diri sebagai Mesias? Kenapa dia mengambil istilah anak manusia untuk dirinya dan bukan Mesias? Tentu kalau kita cari konteks Alkitabnya, kita belum mendapat petunjuk yang agak jelas. Mungkin konteks sejarah akan menolong. Tapi ya sejarah Alkitab ya, termasuk sejarah Alkitab, sejarah PL dapat menolong untuk menjawab pertanyaan ini. Misalnya, kenapa ya? Bukankah di dalam PL dijanjikan Mesias akan datang, tapi setelah Yesus datang, istilah yang dia pakai bukan Mesias. Justru Al-Quran memakai istilah Mesias bagi Isa, ya, bagi Yesus, Al-Masih dalam bahasa Arab ya. Tapi kenapa Yesus tidak menggunakan Mesias di lingkungan orang-orang Yahudi? Walaupun Paulus kemudian banyak menggunakan istilah Kristus. Tetapi Yesus ketika khotbah, ketika memperkenalkan dirinya, kaitan dengan tugas-tugasnya, dia pakai istilah anak manusia. Nah, tentu itu kita harus tahu latar belakang sejarah. Baru kedua, misalnya, ini lagi contoh. Orang-orang Israel sebelumnya pada masa PL gampang sekali menyembah berhala. Setiap berhala yang ada mereka ketemu, mereka langsung ambil dan mereka sembah. Selain Yahweh ada Baal, ada Asitora, ada Molok, ada Ra. Banyak sekali berhala. Mereka simpan di rumah. Tapi kenapa di masa Yesus, orang Israel, bahkan Yesus dengan luar biasa, baik khotbahnya mereka begitu kagum, maupun juga mujizat-mujizatnya, dengan mata kepala sendiri melihat orang buta dicelikkan, orang mati dibangkitkan, tapi mengapa mereka sulit menerima dia, percaya kepada dia? Kenapa sulit untuk menerima dia sebagai satu pribadi selain Yahweh yang mereka kenal? Kenapa? Padahal nenek moyang mereka di Israel itu, waduh, gampang sekali mereka menyembah berhala. Berhala yang tidak berdaya pun, patung-patung yang tidak bisa menggerakkan satu jarinya pun mereka sembah. Tapi kenapa orang-orang Kristen, orang-orang Israel di zaman Tuhan Yesus berhadapan dengan Yesus yang memang sungguh-sungguh luar biasa, sulit sekali mereka menerima. Nah, ini ada kerumitan-kerumitan konteks Alkitab tentu yang harus kita pahami, dan konteks sejarah, baik dalam dunia PL maupun PB. Itu antara lain alasan mengapa kita perlu mempelajari metode penafsiran. Selain itu, terdapat juga kesenjangan di antara budaya Alkitab dengan budaya penerjemah. Nah, itu juga seringkali ya, karena itu memang kita perlu belajar bahasa asli, dan saya kira mungkin dengan hanya 5 kali pertemuan tentu itu belum cukup, tetapi kita ada usaha walaupun dalam segala keterbatasan kita masing-masing, tetapi ya ada usaha agar supaya kita juga jangan sampai terjebak kepada penerjemahan yang mungkin tidak begitu pas. Ya, kita bersyukur di Indonesia kita punya lembaga Alkitab Indonesia ya. Dan itu terdiri dari orang-orang yang sangat berkomitmen untuk penerjemahan. Sekarang alat-alat bantu dalam eksegesa yang perlu mungkin kita mulai miliki ya. Alkitab bahasa asli, Ibrani, Yunani, usahakanlah ya, tadi Alkitab bilang usahakanlah ada. Kemudian Alkitab terjemahan, baik itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Sekarang dengan internet sudah sangat menolong. Bible World sudah sangat menolong, karena dari sana kita boleh. Tapi kalau memang ada secara fisik itu lebih bagus ya.
karena kapan saja kita perlukan tinggal ambil dari rak buku kita. Sebab kalau tidak ada kan kita malas kan. Dan kalau tidak ada walaupun hati kita bergelora, menggebu-gebu untuk ini, tapi karena tidak ada alat-alatnya. Walaupun memang sekarang ada banyak aplikasi yang sudah dapat menolong kita ya. Antara lain mungkin Bible Rock ya, sampai 10 mungkin sekarang. Itu sangat menolong, coba miliki. Kalau terjemahan, gunakan terjemahan yang harafiah ya, bukan terjemahan bebas. Jadi yang lebih terjemahan harafiah. Kalau bahasa Indonesia, jangan bis misalnya bahasa Indonesia sehari-hari. Walaupun itu perlu ada juga sama kita untuk kita buat perbandingan. Tapi saya kira terjemahan LAI yang resmi, terjemahan baru, terjemahan lama, terjemahan baru yang ada sekarang, saya kira itu berusaha sangat dekat dengan naskah asli. Jadi terjemahan bahasa Indonesia itu bahkan lebih walaupun ada banyak kekurangan juga ya, ada banyak kritikan. Tetapi LAI itu menggunakan naskah-naskah tua abad kedua. Bandingkan dengan King James itu menggunakan naskah paling tua abad keempat, Vulgata. Jadi kalau LAI ya sama dengan NIV yang menggunakan naskah-naskah abad kedua. Karena itu ya sangat bersyukur kita di Indonesia ya, punya lembaga Alkitab yang berkomitmen dan berusaha mencari naskah-naskah tua, dan mereka miliki sampai naskah abad kedua ya, tahun 100 sekian. Kenapa? Karena di dalam kritik teks, semakin naskah itu tua, itu semakin lebih dapat dipercaya karena mendekati masa penulisan gitu. Selain tentu ada ada analisis juga ya, ada analisis juga para ahli terhadap varian-varian teks, tetapi lembaga-lembaga Alkitab itu mereka memang berkompeten untuk mencari naskah-naskah sumber. Nah, memang kalau dulu kalangan Injili di Amerika, di Indonesia itu sangat sangat bangga dengan King James. Bahkan ada di kalangan Amerika, mereka anggap King James itu diilhamkan juga. Ada begitu ya, orang-orang Injili di Amerika bahkan dianggap King James itu diilhamkan. Padahal kita tahu kan yang diilhamkan hanyalah naskah asli ya, yang ditulis oleh para rasul, para nabi. Saking mereka sangat bangga mungkin, karena memang inilah terjemahan bahasa Inggris, boleh bilang lengkap pertama bahasa Inggris ya, yang dilakukan oleh Raja James dan timnya abad berapa ya, 15 mungkin itu atau 16, abad 16 mungkin. Jadi ya wajarlah kalau ada kebanggaan. Tetapi sekarang mulai disadari bahwa ternyata naskah paling tua yang mereka dapat gunakan hanyalah naskah dalam bahasa Latin. Tapi ya, kita bersyukur kita kemudian dapat NIV dan juga LAI memiliki terjemahan yang banyak dekatnya dengan naskah-naskah asli. Kemudian buku penuntun eksegese. Ya. Ini ada nama-nama buku saya cantumkan di sini, nanti boleh dicari. Saya waktu angkatan lalu, cuma enggak masuk di sini ya, Ibu Nori, Christine, Pak Harold, saya menawarkan buku-buku kalau mereka mau fotokopi ya. Cuma sampai hari ini belum ada action. Nah, nanti silakan carilah buku-buku ini. Terutama yang punya akses untuk itu, minimal ada concordance Ibrani Yunani, kemudian ada leksikon, ada tata bahasa Ibrani Yunani, mungkin dari dosen. Semoga dosen boleh dapat membantu. Ini buku-buku yang buku-buku ini ada pada saya waktu kita kuliah. Kita boleh dapat ya dari dosen. Greek English Lexicon, ya kalau ada yang dekat-dekat Jakarta,
mau pinjam ada ya, buku-buku ini yang saya foto. Nah, ini dalam bentuk diktat. Sudah lengkap parsingnya ya untuk perjanjian baru. Ini dapat apa namanya? Mas sayang ya, jauh-jauh jarak kita. Jauh-jauh jarak kita, tapi yang dekat-dekat yang kebetulan datang Jakarta boleh. Mungkin juga pada Pak Sibarani ada buku-buku ini. Kemudian interlinear, Greek, English, ya untuk terjemahan, untuk perjanjian baru. Kemudian ada grammar juga. Nah ini kalau kita miliki bagus. Ini penting sekali BDB ini. Karena di sana kita boleh mendapatkan informasi baik grammar maupun concordance. Kemudian word study, ya sejarah penggunaan istilah-istilah kata dalam bahasa Yunani. Baru kemudian ketiga, memilih jenis buku tafsiran yang digunakan untuk mendukung proses eksegese. Misalnya kalau yang sifatnya devosional, yang umum, ya seperti tafsiran-tafsiran dari Matthew Henry, William Barclay, nah itu coba cari. Kemudian yang sifatnya eksposisi, William Barclay juga ada. Kemudian expository commentary. Oke, sekarang kita masuk pada materi jenis-jenis pendekatan tafsir yang dipakai dalam eksegesi Alkitab.